wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya melakukan pruning pembuahan untuk yang kesekian kalinya pada varian anggur Jupiter. Dan kali ini kita pruning serentak untuk kita buahkan kembali. Dan teknik yang kita gunakan menggunakan teknik spur pruning seperti ini. Jadi 2-4 mata tunas secara keseluruhan di tempat ini. Varian Jupiter dan Harold, mayoritas Jupiter. Jadi pemangkasan kita menyisakan maksimal 4 mata tunas. Ini seperti ini. Ini 3. Ini 4. Jadi 2-4. Ini 2. Jadi sebelum kita pruning, kita melakukan stres air, menghentikan penyiraman. Stres air di tempat ini, karena ini tanaman saya grounding, saya lakukan selama 3 minggu tanpa saya siram sama sekali. Sebelum di pruning, kita siram jenuh. 3 jam kemudian baru kita lakukan pemangkasan. Nah, perlakuan setelah kita pruning, langsung kita spray dengan fungi dan insek untuk mencegah serangan jamur dan hama. Baru nanti di hari ketiga, kita akan aplikasikan Dormax untuk merangsang pecah tunas. Ini yang kita mainkan spur. Penampakannya seperti ini untuk pemangkasan yang kita lakukan. Ini kita menggunakan 4 sekunder. Ini pohonnya. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Dan percabangannya ke sana, muter. Nih. Sudah cukup besar karena ini sudah untuk pohon ini. Ini sekundernya. Jadi secara keseluruhan kita melakukan pemangkasan spur. Untuk pemupukan, kita telah aplikasikan pupuk secara spray, pupuk generatif secara spray. Tentang dosis dan cara-caranya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi setelah kita spray ke daun-daunnya sebanyak 2 kali, lalu kita hentikan penyiraman selama 3 minggu. Baru 3 jam sebelum pemangkasan kita siram jenuh dan lalu kita pruning. Setelah kita pruning, langsung kita spray fungi dan insek. 3 hari kemudian kita aplikasikan Dormax untuk merangsang pecah tunas secara serentak. Seperti ini penampakannya secara keseluruhan. Ini terlihat. Jadi ini sudah untuk pembuahan yang kesekian kalinya di tempat ini. Ini mayoritas Jupiter yang kita tanam di berbagai rostock dan on-road. Tetapi kesimpulannya justru untuk varian Jupiter pengalaman di saya bagus yang kita tanam secara on-road. Karena itulah saya kemudian mengembangkan di kebun lokasi 2, 3, dan 4. Kebun saya yang kedua, ketiga, dan keempat untuk varian Jupiter saya kembangkan secara on-road. Hanya 2 varian, Jupiter dan Harold. Dan ini hasilnya yang kita tanam secara on-road. Gede nih.
sampai sana. Jadi tidak semua anggur impor bagus ketika kita tanam secara on road. Pengalaman di saya hanya beberapa varian saja, tetapi yang terbaik dikembangkan secara on road di kebun saya, pengalaman di kebun saya itu Jupiter, Ninel, Everest. Hanya 4 itu, yang lain banyak kendala. Mulai dari pertumbuhannya dan produktivitasnya kurang maksimal. Karena itulah selain 4 varian tersebut kami kembangkan secara grafting atau menggunakan rootstock. Kalau untuk Everest pakai rootstock maupun on road tidak jauh berbeda, termasuk Ninel hasilnya. Tetapi kalau untuk varian Jupiter dan Harold bagus ketika kita kembangkan secara on road. Contohnya pohonnya udah besar-besar. Ini juga yang kita tanam secara on road, usianya sudah 5 tahunan. Kalau yang ini sudah kita kupas kulitnya, gede. Nih, batangnya sudah lebih dari lengan. Ini on road tanpa rostock. Contohnya ini juga on road. Tentang bagaimana cara membuat bibit secara on road untuk varian Jupiter dan cara tanamnya bagaimana supaya terhindar dari kegagalan semai cutting sehingga prosentase tumbuhnya lebih baik atau kemungkinan besar tumbuhnya lebih tinggi. Nanti saya akan tutorialkan bagaimana cara menyemai cutting anggur Jupiter. Kemudian hasil cabang tersier yang kita pangkas kita jadikan bibit seperti ini. Ini cuttingnya. Kemarin banyak sekali, tinggal ini karena sudah dipesan oleh banyak rekan-rekan. Jadi kita jual per paket isi 30 cut. Seperti ini. Untuk cutting-cuttingnya. Ini bibit, calon bibit anggur Jupiter. Jadi tinggal kita tancapkan, nanti tumbuh dan jadi bibit, kemudian menjadi pohon yang tanpa rostock atau on road. Bagaimana cara untuk menyemai cuttingnya? Nanti kita simak di video setelah ini. Ini penampakannya secara keseluruhan di kebun Josgrave Nursery lokasi 1 yang selesai kita pruning total. Jadi ini untuk pembuahan serentak. Kita bisa lihat bentuk percabangannya seperti ini. Agak silau kalau dari sini. Oke, dan ini cara menyemai cutting. Jadi untuk varian Jupiter dan Harold saya kembangkan secara on road. Setelah sekian lama saya melakukan pengamatan, varian ini justru bagus jika kita kembangkan on road. Artinya tanpa rootstock. Mulai dari kelangsungan hidup tanamannya, pertumbuhannya dan produktivitasnya. Setelah bertahun-tahun kita amati, 2 varian inilah yang akhirnya kita kembangkan melalui stack atau on road dan tanpa rootstock. Ini cutting yang kita ambil dari cabang tersier. Seperti itu. Itu cuttingnya, ini sebagian sudah dipesan oleh teman-teman kita. Kita jual per paket. Kalau ada yang berminat silahkan hubungi WA saya. Oke, ini yang pertama kita buang sulur-sulur yang ada di cutting ini. Sebelum kita semai, kita rendam dulu di air seperti ini. Ini air biasa tanpa campuran ZPT maupun bahan lainnya. Cuma air murni biasa. Kita rendam selama 4 hari untuk menjaga kelembapan cutting. Setelah kita rendam,
dan kita buang sulur-sulurnya seperti ini. Kita tancapkan ke media tanam. Media tanam ini kita buat dengan campuran 90% tanah gembur dan 10% sekam. Artinya dominan tanah. Kenapa hanya menggunakan tanah? Pengalaman di saya, semai cutting dengan media tanam dominan tanah, prosentase hidupnya justru lebih baik karena dia tidak terlalu berongga. Oke, kita tancapkan. Ini bagian atas, nih mata tunas menghadap ke atas. Ini bagian bawah, jadi berdiri seperti ini. Kita tancapkan mendasar sampai dasar polybag biar gak goyang. Oke, seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita siram jenuh. Dengan air biasa ya, seperti itu. Selanjutnya penyiraman hanya kita lakukan 5 hari atau 4-5 hari sekali. Cukup sedikit saja untuk menjaga kelembapan. Karena kalau terlalu banyak siram nanti menyebabkan cutting busuk dan gagal tumbuh. Penempatannya di bawah naungan. Nah, seperti ini, di bawah naungan atap UV biar terhindar dari air hujan dan tidak terlalu panas. Ini ada daun anggur yang menutupi. Ada perindangnya. Seperti ini. Ini adalah cara menyemai cuttingnya. Karena ini kita kembangkan secara on-road untuk varian Jupiter. Kalau varian lain kita pakai rootstock seperti ini. Ini yang kita grafting. Dan setelah 7-10 hari, maka mata tunas ini akan tumbuh. Seperti ini. Ini yang sudah tumbuh. Bisa kita lihat. Ini yang sudah 10 hari, ini yang baru 1 minggu. Sudah mulai tumbuh. Dan ini yang sudah siap tanam. Nah, ini usianya udah di atas 3 bulan. Seperti ini. Akarnya sudah cukup lebat. Ini seperti inilah akar Jupiter on-road ketika tanpa rootstock. Jadi ini kita kembangkan secara on-road dan hasil perakarannya seperti ini nih. Penampakannya. Ini siap tanam. Bibit yang sudah siap untuk ditanam. Nih. Sama. Kecil cuttingnya. Nih. Kurang dari ya seukuran sedotan ini. Justru bagus yang kecil kalau untuk kita bikin bibit daripada yang sudah terlalu besar. Nih, bagus akarnya nih. Jadi seperti inilah bibit anggur Jupiter siap tanam. Ini asalnya dari cutting seperti ini. Setelah kita semai seperti ini, 10 hari jadi seperti ini, dan setelah besar menjadi seperti ini. Dan ini yang secara keseluruhan kita kembangkan secara on-road. Hasilnya seperti ini. Yang di plot Jupiter ya. Seluruhnya on-road. Nih. Sudah besar dan sudah berbuah berkali-kali. Ini baru kita isi pupuk pembuahan untuk kita buahkan kembali. Meskipun masih ada buahnya. Terlihat. Ini. Kelebihan anggur Jupiter ini, ketika kita kembangkan on-road, kelangsungan hidup tanamannya menjadi lebih baik dan tidak mudah terserang penyakit, serta mudah mencapai standar maksimal dan ukuran berinya lebih besar serta aromanya lebih kuat. Itu pengalaman di saya dan itulah alasan saya kenapa saya mengembangkan varian ini secara on-road. Ini seluruhnya Jupiter on-road di plot yang ini. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.